Kalau Pak Fajar sendiri melihatnya seperti apa ini terkait dengan segmentasi dari investor di reksadana saat ini, milenial begitu ya lebih spesifiknya, apakah sudah mulai tertarik begitu untuk berinvestasi khususnya di reksadana dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, perkembangan sangat cepat dan pesat dari segala sisi ya. Kalau kita lihat kan mereka itu kontribut terhadap populasi mungkin sekitar 23% ya para milenial ini. Dan ekspektasinya mungkin peak-nya akan sampai dengan 2045. Mengapa perkembangan sangat pesat? Kalau kita lihat dibandingkan 5 tahun yang lalu, perkembangan dari sisi distribusi reksadana ini. Kalau 5 tahun lalu mungkin perannya lebih ke bank dan para manajer investasi. Tapi dalam terutama 3 tahun terakhir lah, ada fintech di situ, ada marketplace yang bisa menjual reksadana juga, ada yang membuat satu ekosistem dalam satu ekosistem fintech, di mana ada marketplace, ada fintechnya, ada manajer investasinya, berkolaborasi. Jadi hal-hal ini yang membuat pasar reksadana itu berkembang pesat. Selain juga masing-masing ini, para manajer investasi, para bank, dan para distribution channel yang tadi saya sebutkan, mereka semuanya terus memberikan edukasi. Dan milenial ini kalau berdasarkan ada research yang kami punya ya, itu membuatkan mereka awareness terhadap financial planning mereka, terhadap hidupnya mereka tuh semakin lebih tinggi daripada yang lain. Jadi solution based product itu akan lebih memberikan peranan yang penting, edukasi terhadap produknya tentunya juga peranan digitalisasi dan teknologi itu karena mereka sangat beradaptasi dengan teknologi sangat cepat, itu akan memberikan peranan yang lebih besar lagi, sehingga kami melihat 5 tahun ke depan peran milenial itu akan semakin besar ya peranannya dari jumlah investor. Itu yang kami alami. Kami juga berkolaborasi dengan satu marketplace, itu perkembangan dalam 2 tahun saja jumlah investornya sudah sekitar 200.000 sendiri, dengan average account sekitar 300.000 dalam 2 tahun. Itu artinya sangat pesat sekali. 200.000 itu jumlah yang sangat signifikan. Sementara kalau nggak salah, account reksadana itu secara total mungkin masih sekitar 1-1,5 juta kalau tidak salah ya untuk reksadana. Jadi sangat pesat sekali ini dengan kolaborasi antara manajer investasi, fintech, dan marketplace in one ecosystem fintech. Jadi produk-produk manajer investasi tidak hanya sekarang arahnya mungkin bukan sekedar produk provider dalam distribution channel ini, tapi mereka sudah bisa masuk dalam ekosistem fintech ini. Kalau Pak Fajar sendiri melihatnya bagaimana nih terkait dengan inovasi-inovasi produk-produk reksadana yang sudah ada di Indonesia saat ini? Apakah perlu peningkatan lagi, penambahan lagi, atau sudah cukup saat ini? Perkembangan produk tentunya akan sangat tergantung dengan financial literacy rate dari masing-masing negara, atau tidaknya. Kalau kita lihat dari jumlah produk yang ada di industri sekarang kurang lebih ada 2.248 produk. Itu cukup banyak kalau kita lihat dari sekedar jumlah produknya. Tapi kalau kita bagi jumlah produk dibandingkan beberapa aset kelas, dan average AUM terhadap aset kelas itu masih jomplang sekali. Jadi kalau kami lihat memang aset kelasnya sudah ada, mungkin akan ada perubahan sedikit atau peran daripada jenis pengelolaannya antara active dan passive fund, itu akan ada sedikit shifting. Peranan dari passive fund itu kami lihat akan mengikuti peran di global, akan meningkat. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia itu hanya sekedar aset kelas tersebut untuk passive fund sekitar 4%, itu jumlahnya kecil. Sementara aset kelas yang di atasnya yang paling besar itu sekitar ada 11%, which is itu di balance fund. Jadi ada perubahan shifting dari jenis pengelolaannya, dari produknya kita juga terlalu banyak, tapi masih belum rata dari sisi dari average aset kelas per produk, itu tidak merata. Dan dari sisi para investor sendiri, appetite-nya akan sudah berubah, karena mereka sekarang lebih mudah mencari di any platform social media itu untuk mengedukasi mengenai reksadana atau spesifik aset kelas semakin banyak, sehingga kami lihat challenge-nya untuk para MI adalah
bukan lagi mengembangkan perusahaan mungkin dari sisi dari product driven, tapi lebih ke fokus ke apa yang mereka butuhkan. Jadi lebih customer needs, jadi mungkin lebih customer driven, karena mereka juga lebih melihat apa yang cocok, khususnya di saat pandemik ini. Mereka akan melihat cara investasinya mungkin dilihat secara holistik. Apa yang dibutuhkan, tidak sekedar hanya melihat, sektor ini sedang membaik. Mereka akan lihat in one whole package. Jadi ya perannya adalah memberikan solution based product sesuai dengan yang dibutuhkan para investor ini.